Crazy in Love, Chapter 13. Oh, Kabirku. Di tempat lain, sudah menjadi kebiasaan Kabir di akhir pekan akan mengantar pesanan risoles dari tetangganya. Ia mengantar pesanan risoles itu ke taman kota, tempat mereka membuka PKL menjual jajanan. Kabir, itu semuanya 250 ya, ucap kakaknya malah. Iya kak, jawab Kabir sambil mengangkat wadah kotak yang cukup besar. Kak, kenapa kita nggak bikin makanan yang frozen juga? Ntar aku yang promosikan, lanjut Kabir. Sesuatu terlintas begitu saja. Benar juga idemu ini, kita bahas nanti aja. Sekarang antar dulu, ini udah terang, ujar malah. Wadah itu Kabir taruh di boncengan sepeda, kemudian diikat dengan tali karet agar tidak bergeser apalagi jatuh. Setelah memastikan posisi kotak itu pas, juga pengaitnya kencang, Kabir pamit pada ibu dan kakaknya malah. Hati-hati, nggak usah kencang-kencang bawa sepedanya, yang penting selamat di jalan, ucap ibu Kabir mengingatkan anaknya. Kabir tidak lagi menyahut, ia mendorong sepeda sebelum menaiki sepeda dan mengayuhnya dengan kecepatan normal. Normal bagi Kabir, tapi tidak bagi ibu dan kakaknya malah. Jarak taman kota tidaklah dekat, juga tidak jauh. Dengan kecepatan yang biasa Kabir kayu, setidaknya kurang lebih setengah jam ia bisa sampai. Setelah memasuki area taman kota, ia memperlambat mengayuh sepeda itu. Setidaknya ia ingin menikmati segarnya udara pagi yang belum banyak terkontaminasi oleh asap kendaraan. Assalamualaikum Pak Soleh, sapa Kabir seperti biasanya. Waalaikumsalam, pagi juga Kabir, bawa berapa hari ini? Balas Pak Soleh dan juga menanyakan berapa yang dibawa. 250 katanya Pak, jawab Kabir. Kemudian menanggalkan tongkat sepeda, turun ia segera, lalu mengambil kotak di boncengan dan membawa kotak makanan yang lumayan itu ke belakang stand jualan Pak Soleh. Ini ya, 2000 per biji jadi 500 semuanya, ucap Pak Soleh dan menyerahkan sejumlah uang seperti yang ia sebut barusan. Makasih Pak Soleh, balas Kabir. Kenapa tetap 200? Padahal Bapak bilang kalau akhir pekan ditambah lagi. Ini nanti masih pagi sudah habis, tegur Pak Soleh sebelum Kabir berlalu. Katanya ibu khawatir nggak laku Pak, nggak apa segitu aja, jawab Kabir mewakili ibunya. Ada benarnya juga sih, tapi nggak pernah nggak laku, sahut Pak Soleh. Saya balik dulu Pak Soleh, nanti saya bilang ke ibu biar ditambah, pamit Kabir. Hati-hati, sahut Pak Soleh yang memang sangat peduli pada Kabir dan keluarga. Apa yang menjadi alasan? Itu karena tak lain, Pak Soleh adalah salah satu teman mendiang ayah Kabir. Habis ini nganter ke tokonya Teh Desi, ucap Kabir. Tidak mungkin bagi cowok itu berlama-lama di sana. Setidaknya setiap libur sekolah ia akan mengantar ke beberapa langganan sebelum nantinya pergi ke toko. Namun hal tak diduga olehnya. Setengah tak percaya, Kabir memperhatikan 3 cewek yang hendak menyeberang jalan. Masa cewek itu, gumamnya rendah. Untuk memastikan apakah penglihatannya benar atau keliru, Kabir mengayuh sepeda keluar dari taman kota. Berhenti ia di pinggir jalan. Pandangannya terus mengarah ke Zahra, Mariska, dan Hana yang belum juga menyeberang. Kabir senyum-senyum sendiri kala memperhatikan dan menyadari jika ketiganya nampak takut-takut untuk menyeberang. Mereka pasti belum terbiasa bersepeda, ucapnya. Bola mata Kabir mengikuti pergerakan mereka bertiga yang berhasil menyeberang. Entah kenapa tanpa disuruh, kakinya mengayuh sepeda kembali dan bahkan mengarah pada 3 cewek itu. Kalian, ucapnya, kala sudah berjarak sekitar 1-2 meter. Senyum Zahra mengembang seketika itu. Jangan terlalu terang-terangan gini dong, sindir Mariska setengah berbisik. Sontak Zahra menoleh, senyum di wajahnya mati seketika. Kabir sendiri malah tidak melempar senyum. Mukanya terlihat datar. Kebingungan ia, haruskah membalas senyum itu atau mengabaikan. Apakah sudah benar sikapku ini? Tidak terlihat gampangan, ucap batinnya bertanya-tanya. Hai, pagi, sapa Hana memecahkan keheningan. Pagi, kalian berolahraga ke sini, balas Kabir
dan tak segan bertanya. "Iya, kita bersepeda dan sekalian menghabiskan waktu di taman ini," jawab Mariska mendahului sebelum Zahra sempat membuka mulut. Padahal Zahra sendiri malah terdiam, mulutnya terbujur kaku dan tak mampu berkata-kata. Entahlah, tiap bertemu cowok itu, syaraf otaknya terasa lumpuh, mulut menjadi gaguk. Itukah yang disebut jatuh cinta? Maybe. "Hana, ayo buruan," ucapnya setengah berbisik. Mulanya Hana ingin bermain usil sedikit, sekedar menjadi mak comblang. Tapi kalau cubitan terselubung dilancarkan oleh Mariska, niat itu urung. Maksud dari kode itu tak lain tak bukan hanya untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mungkin sama-sama menaruh hati, lebih mengenal satu sama lain. Sebelumnya Hana tidak memahami kode itu, tapi berkat kedipan mata ia langsung connect. Jadilah cepat-cepat Hana mengayuh sepedanya kembali, lalu disusul oleh Mariska. Kalian tunggu," seru Zahra. Bukannya memanfaatkan kesempatan, malah tak siap. Kabir tersipu. Ia yang sejujurnya masih ingin bertatap muka, mencoba memberanikan diri. "Gimana sama kakinya?" tanya Kabir tiba-tiba. Sontak Zahra menoleh. Untung juga ia belum mengayuh sepeda. Lagi Kabir melempar senyum, membuat Zahra terpaku. Juga kikuk harus bagaimana bersikap. "Oh, itu sudah sembuh," ucapnya terputus-putus. Tak jauh dari mereka berdua, rombongan Raihan tiba juga di taman kota. Ia dan dua temannya, juga bertambah lagi 2 orang yang merupakan teman yoga, mengayuh sepeda dengan santai. Namun saat pandangan mata Raihan tak sengaja melihat Zahra dan Kabir dari kejauhan, seketika itu ia mengayuh kencang. Berhenti sepeda gunung itu tepat di dekat keduanya. Raihan melempar tatapan marah pada Kabir. Sebaliknya, Kabir malah kebingungan, akan tapi hatinya dilanda kecemasan. "Zahra, siapa cowok ini?" tanyanya dingin. Belum dijawab, Raihan menambah pertanyaan lagi. "Mana Mariska sama Hana?" "Kakak," ucap Zahra kaget. Takut juga ada. "Kakak," seru batin Kabir. Cukup mereda kecemasannya. Teringat akan cerita Ipul dan Nanang, Kabir langsung menebak cowok yang kini menatapnya tajam. Tak lain adalah cowok yang sama yang memarahi Ipul dan Nanang. "Siapa kamu? Ngapain bicara sama adikku?" Raihan melempar tanya pada Kabir dengan nada kasar. "Aku," jawab Kabir tertahan suaranya. "Hi kakak, orang dia mau nyebrang tapi tadi kehalang sama aku, terus aku minta maaf," ujar Zahra, membantu Kabir lolos dari cercaan Raihan. "Raihan, ada apa?" "Oh, Zahra," seru Dimas tiba-tiba saat sudah mencapai ketiganya. Sayang, pertanyaan itu tidak direspon oleh Raihan. Tampangnya masih terlihat marah, belum mereda. Zahra pun enggan menanggapi, akan tapi Dimas tetap kalem, mengontrol diri dengan baik. "Maaf, aku lagi buru-buru," ucap Kabir tiba-tiba meloloskan diri dari Raihan. Enggan membuat keributan, apalagi di tempat umum dan juga masih pagi. Kamu, untuk kali ini aku biarkan, tapi jangan sampai aku melihatmu yang kedua kalinya," tegur Raihan mengancam. Kabir tidak membalasnya, ia hanya melempar senyum tumpul, singkat pula. Lalu ia mengayuh sepedanya lagi, meninggalkan mereka, meninggalkan Zahra yang terbelalak, sementara mulutnya beku seketika. "Zahra," panggil Raihan, menyentak Zahra dari kebekuan. Bola mata Zahra melirik sinis ke Raihan. Berikutnya ia meninggalkan Raihan dan teman-temannya tanpa berucap sepatah kata pun. "Anak itu," seru Raihan menekan nada suaranya. "Sudahlah, adikmu itu sudah besar, jangan diperlakukan kayak anak kecil. Kamu terlalu keras ke dia," tegur Dimas. "Aku hanya tidak suka ada orang asing dekatin dia," ucap Raihan jujur. Dipandangnya Zahra yang sudah menjauh, ada rasa bersalah hingga di hati. "Maafin kakak," ucap batin Raihan, sekedar mencairkan suasana kembali. Yoga mendesak mereka bersegera memasuki taman kota, memarkir sepeda dan berkeliling sembari olahraga pagi. Juga tak sabar menjajal aneka ragam makanan
yang dijajakan pedagang PKL. Gak sabar buat olahraga apa buat mulut, kok yang diperhatikan pedagang makanan, sindir Dimas. Ngisi bensin kan gak apa Dim, bela yoga. Raihan sendiri telah bisa membawa diri, kendati bola matanya sesekali berkeliling, mengecek keberadaan Zahra serta Hana dan Mariska. Ya, mereka bertiga telah lupa diri, asik dengan kebersamaan mereka. Hana dan Mariska sendiri sebenarnya asik menggoda Zahra, mengingat pertemuan mereka tadi yang terasa telah disetting. Disetting apanya sih? Kata Zahra membela diri. Lantas kenapa bisa ketemu? Terus yang ngajak kita bersepeda kan kamu. Cerca Mariska tidak puas. Sumpah aku gak nyangka bisa ketemu, balas Zahra. Wah, kayaknya bakal ada yang sering ngajakin kita bersepeda ke taman kota nih ya, sindir Hana, lalu menyantap jajanan yang ia beli. Benar, tapi jangan lupa harus rajin-rajin ngasih penutup mulut, imbuh Mariska, lalu tertawa. Kamu mau penutup mulut kan? Nih, beli apa saja ge sana, aku lapar, kata Zahra, menyodorkan selembar uang. Dengan gesitnya, tangan Mariska menyambar uang itu. Lalu dalam sekejap mata, ia telah menghilang dari balik pandangan. Bersamaan, pada waktu itu juga, Raihan membelah diri dari perkumpulan. Alasan utamanya tak lain ingin mencari keberadaan Zahra, memastikan supaya hatinya lega. Membeli minuman serta makanan hanyalah alasan sampingannya saja. Pak, minuman botol ini 3, seru Mariska, menunjuk botol minuman mineral dan menyerahkan uang yang diberikan Zahra. Tak jauh dari sana, Raihan memperhatikan, sekedar menebak tubuh Mariska dari samping. Dan saat cewek itu berbalik, Raihan setengah berlari menghampiri. "Heh, Mariska, tunggu," tegurnya. Seketika kaki Mariska urung melangkah, menoleh ia ke sumber suara. Dan sungguh bola matanya dibuat kaget mendapati Raihan dengan balutan kaos warna biru yang nampak serasi dengan model celana yang dikenakan menyilaukan mata. Sejenak ia dibuat terpana akan ketampanan Raihan yang tiba-tiba terpancar. Cepat-cepat Mariska membuyarkan pandangannya yang dibuat silau. "Ada apa?" tanyanya agak datar. "Zahra," seru Raihan, tak dilanjutkan. "Ini aku beli minuman buat kita bertiga. Habis ini mau beli makanan," kata Mariska, memuaskan hati Raihan. "Oh, aku juga mau nyari makanan. Ayo aku belikan," sahut Raihan menyentak Mariska. Bahkan saking kagetnya dengan sikap kalem yang diperagakan Raihan, tanpa sadar kakinya melangkah datang. Dan jadilah mereka berdua berjalan menyusuri stan makanan, kendati obrolan tidak banyak tercipta. Keduanya sibuk memilih makanan mana yang menarik hati, hingga tak dinyana saat berada di salah satu stan penjual jajanan, keduanya menunjuk jajanan yang sama. "Kamu makan ini?" tanya Mariska, terdengar ragu-ragu. Ya, secara Raihan selalu bersikap tegas, overdosis malah. Ditambah lagi ia dari keluarga dokter yang notabene pasti ketat menjaga kesehatan tubuh. "Ada apa dengan pertanyaanmu ini?" balas Raihan, malah mencerca Mariska. Seketika nyali Mariska untuk mengekapkan diri ciut. Sambil tersenyum ragu-ragu, ia menggeleng lemah. Tanpa sadar, Raihan mengamati senyum itu. "Ibu, ini berapa?" tanya Raihan mengalihkan. "Semuanya 3 ribuan, kecuali ini 5 ribu, jawab ibu penjual jajanan. "Oh, ibu tolong bungkuskan buat kami 2, masing-masing 10, pinta Raihan, lalu menyodorkan sejumlah uang. Di samping Mariska terdiam, tidak berniat mencela pembicaraan, apalagi membuat obrolan. Berdua lebih dari 5 menit saja telah membuat dia tegang, mungkin lantaran tak biasa berada di dalam situasi seperti itu. "Ini, habis dari sini jangan mampir kemana-mana, langsung pulang," kata Raihan, menyerahkan bungkus jajanan. "Iya, makasih," balas Mariska, dan cepat-cepat berlalu, kembali pada 2 orang yang telah menunggu. Begitu bergabung kembali, Mariska menceritakan pertemuannya dengan Raihan. Ia juga menyampaikan pesan Raihan yang jelas ditujukan pada Zahra.
kakak itu benar-benar tertular papa deh, ketatnya, keluh Zahra. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.